ya terkait bagaimana mengatur persyaratan partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Dan rancangan kebijakan ini juga sudah kami presentasikan di dalam forum Panja Komisi 2 DPR RI pada 2 pekan yang lalu. Intinya, di dalam rancangan kebijakan kami memperhatikan 2 aspek hukum. Yang pertama adalah ketentuan undang-undang partai politik, dan kedua terkait dengan putusan lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari sisi ketentuan undang-undang partai politik, di sana ditentukan bahwa Kementerian Hukum dan HAM diberikan otoritas untuk melakukan pengesahan terhadap pergantian kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Nah, dalam hal kepengurusan partai politik yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sedang menjadi objek sengketa di lembaga hukum, dan juga sudah ada penetapan atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan menangguhkan keberlakuan keputusan Kementerian Kumham tentang pengesahan kepengurusan partai politik. Di dalam rancangan kebijakan kami mengatakan bahwa kami tidak dapat menerima pendaftaran partai politik yang bersangkutan kecuali terdapat perdamaian dan kemudian disusun satu kepengurusan yang disampaikan kepada pengadilan dan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kami dapat memberikan pelayanan terhadap pendaftaran yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Jadi intinya kebijakan yang sekarang disusun oleh KPU sendiri sebelum besok dibahas dengan Panja begitu, poin besarnya adalah mengikuti SK Menkumham atau mengikuti proses pengadilan seperti yang sekarang sedang berjalan. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kita memperhatikan teks Undang-Undang Partai Politik, maka Kementerian Kumham yang memang diberikan otoritas untuk melakukan pengesahan. Apabila keputusan Kementerian Kumham sedang menjadi objek sengketa dan sudah ada penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang melakukan penundaan pelaksanaan keputusan Kementerian Kumham, maka kami tidak dapat menerima pendaftaran partai politik yang bersangkutan. Bagaimana di Komisi 2 dibahas tentang hal ini, Mas Arief? Bisa Anda jelaskan apakah memang sekarang ini tidak bisa hanya berpegang pada SK Menkumham saja atau ada usulan lain yang seperti dengan jadi perdebatannya seperti apa sekarang? Bahasanya saya kira akan efektif besok gitu ya. Memang sejak awal terjadi perbedaan di dalam mensikapi menyangkut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan partai politik. Dalam konteks ini adalah P3 dan Golkar. Nah, karena itu saya kira dalam pembahasan rancangan PKPU menyangkut persyaratan calon nanti itu kan menjadi isu yang paling krusial dan harus kita selesaikan. Tetapi sejak lama saya sebenarnya sudah mengingatkan bahwa kalau mau dipersoalkan adalah Mahkamah Partai Golkar. Namun demikian kita juga mengingatkan bahwa amanat daripada Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, itu adalah bahwa sejatinya dibentuknya Mahkamah Partai Politik, Mahkamah Partai itu adalah untuk mengambil, memproses dan mengambil keputusan dalam bentuk putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, karena itu kalau kemudian ada tafsir yang mengatakan bahwa Mahkamah Partai Golkar yang diupayakan untuk menyelesaikan konflik yang ada tidak mengambil putusan, ini maka menjadi aneh. Karena filosofi, karena semangatnya asbabun nusulnya diadakannya Mahkamah Partai itu untuk menyelesaikan konflik kepengurusan. Sehingga tidak membawa dampak ke... atas dasar itulah maka kemudian Menteri Hukum dan HAM menerbitkan SK. Nah, dengan SK itulah maka dia akan menjadi pegangan. Syarat administratif terpenuhi bagi partai politik untuk bisa terlibat di dalam proses pilkada. Nah, sejatinya secara politik pun kami berharap Partai Golkar P3 tetap bisa untuk terlibat dalam proses pilkada dalam jumlah yang 269. Acuannya apa tadi kalau disebutkan Bu Ida tadi? Tentu saja menurut hemat saya akan lebih tepat ya sambil menunggu putusan pengadilan ya.
ya SK Menteri Hukum dan HAM itu saja digunakan. Tapi disebutkan tadi sedang diajukan sebagai objek perkara, kemudian ada putusan Nah, selah. maka nanti sampai kapan itu akan selesai? Kalau kemudian seperti yang terjadi seperti biasanya dalam proses peradilan itu, setelah ada putusan masih dibanding lagi, sampai kapan itu akan selesai? Jadi pegang SK Jadi Kumham maksud aja. saya adalah supaya proses tahapan pilkada yang notabene ini adalah kerja politik nasional kita atas dasar perintah Undang-Undang 8 tahun 2015 itu supaya bisa tersenggara, tidak tersandra begitu. Jadi tidak merugikan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah tetap ada keterlibatan partai yang memang penting dalam ini, Partai Golkar dan P3. Nah, dasarnya tentu saja adalah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM merujuk pada putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Golkar. Masalahnya memang ada yang menafsir bahwa Mahkamah Partai Golkar tidak menerbitkan putusan. Lagi. Itu kalau untuk konteks Golkar, untuk konteks ketiga kan Ya, tapi ada urgensi nasional, Mas Indra. Jadi urgensi nasionalnya adalah P3 dan Golkar harus terlibat, menurut hemat saya harus terlibat di dalam proses pilkada ini. Dasarnya adalah SK Menteri Hukum dan HAM yang telah diterbitkan. Kita akan dengar apa pendapat Bang Refli Harun. Kita akan lanjutkan setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.